Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Asia Tunyani, Prodi Agrobisnis semester 4. Ekonomi Pembangunan Pertanian diampu oleh Ibu Haja Siti Nurkomariah SE MSI. Pembangunan Pertanian Berkelanjutan dan Komando Strategi Pertanian. Pembangunan Pertanian Berkelanjutan. Baik, apa sih itu pertanian berkelanjutan? Pengertian pembangunan pertanian menurut beberapa ahli. Ciri-ciri pertanian berkelanjutan. Segitiga pilar pembangunan pertanian berkelanjutan. 1. Lingkungan hidup. 2. Dimensi ekonomi. Dan yang ketiga, dimensi sosial. Tujuan pembangunan pertanian berkelanjutan. Pembangunan pertanian berkelanjutan dan komando strategi pertanian. Menurut Menteri Pertanian, betul-betul pertanian kita bisa lebih maju dari yang kemarin, lebih mandiri, dan bisa dikelola lebih modern. Program-program Kementerian Pertanian, yaitu ada program jangka pendek, kebijakan single data melalui pengakurasian data lahan dan produksi, membangun komando strategis pembangunan pertanian dari pusat hingga tingkat kecamatan, menjamin ketersediaan komoditas pangan bagi 267 juta jiwa, mendorong partisipasi petani untuk memanfaatkan kurs senilai 50 triliun rupiah,
menumbuhkan 2,5 juta petani pengusaha milenial berorientasi ekspor. Kemudian bagaimana Komando Strategis Pembangunan Pertanian? Komando Strategis Pertanian atau Kostratan. Organisasi Kostratan, yaitu yang pertama Kostratani, merupakan organisasi tingkat kecamatan yang dikomandoni oleh camat. Kemudian yang kedua Kostrada, merupakan tingkat kabupaten atau kota yang dikomandoni oleh bupati atau wali kota. Yang ketiga Kotrawil, merupakan organisasi tingkat provinsi yang dikomandoni oleh gubernur. Dan yang terakhir, Kostratanas, organisasi kostratan di tingkat nasional yang dikomandoni oleh Menteri Pertanian itu sendiri. Kemudian, apa aja sih peran Kostratani? Peran yang pertama, Kostratani sebagai pusat data dan informasi dengan membangun Agricultural War Room dan Agricultural Operation Room. Yang kedua, melakukan pengumpulan data statistik pertanian dan iklim, melakukan monitoring dan evaluasi standing group melalui CCTV online. Yang ketiga, memanfaatkan IT dan melakukan penyuluhan pelatihan melalui video conference. Kostratani sebagai pusat pembelajaran dengan melakukan demplot atau sekolah lapang, mengimplementasikan inovasi teknologi, melakukan bimbingan teknis dan telekonferensi. Kostratani sebagai pusat gerakan mendukung 2,5 juta petani pengusaha milenial dan melakukan bimbingan teknis, demplot, dan pemberian insentif. Kostratani sebagai pusat gerakan mendukung Gratix dengan mengidentifikasi komoditas berpotensi ekspor, menggandeng pengusaha petani, mengakses modal kur, mengimplementasikan teknologi budidaya, hingga mengakses pasar. Kostratani sebagai pusat mendukung gerakan pertanian masuk sekolah dengan menggandeng sekolah SMA dan SMK, mengimplementasikan inovasi teknologi budidaya hingga pemasaran. Mari kita lihat di berita tani tentang titik kritis pelaksanaan program Kostratani. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian memiliki peran krusial dalam kelancaran program Kostratani. Alasannya karena Kostratani menuntut kapasitas sumber daya manusia yang mumpuni dalam pengelolaan informasi teknologi, baik itu dari petani ataupun penyuluh. Berkaitan dengan itu, pada tahun 2020 ini, Kementerian Pertanian akan menggiatkan bimbingan teknis untuk mendukung peningkatan kualitas SDM. Nah, caranya sudah jalannya dengan cara bagaimana kita memperkuat terus sinergitas dengan teman-teman eselon 1 yang selama ini kan memang kita kurang, zaman sebelumnya memang belum tertera seperti itu, dan sekarang Pak Menteri mengharapkan menjadi satu titik pembangunan di BPP melalui gerakan Kostratani begitu. Titik kritis program Kostratani juga terletak pada koordinasi instansi dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten hingga kecamatan. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan menilai sistem pengendalian intern Kementan sudah cukup baik dalam menanggulangi resiko tersebut. Melibatkan seluruh komponen ya, di pusat, di provinsi, kabupaten, di tingkat paling bawah kecamatan, maka dengan kita memanggil semua pihak-pihak ya, yang terkait ya, sampai level bawah, ini paling tidak akan memberikan awareness, paling tidak akan memberikan pemahaman, kesadaran pemahaman pada mereka bahwa ini loh ada suatu program nasional yang harus kita dukung bersama. Belum meratanya kompetensi dan sarana infrastruktur Kostratani juga menjadi sumber resiko dari pelaksanaan program Kostratani.
Apalagi rencananya tahun 2020 akan ada penumbuhan 1.947 konsratan dan 250 kostrada di wilayah kabupaten. Akbar Prakoso, TV Tani mengabarkan. Kemudian, bagaimana sih kinerja pertanian Indonesia terkait dengan pembangunan pertanian tahun 2020 ini? Next, mari kita simak berita berikut. Kementerian Pertanian dan Kejaksaan Agung menandatangani kerjasama terkait pembangunan pertanian tahun 2020. Melalui kerjasama itu, Kejagung akan terjun langsung ke seluruh kantor Kementan dan juga Dinas Pertanian di tingkat provinsi dan kabupaten kota untuk mengawasi kinerja pertanian Indonesia. Kementerian Pertanian menggelar rapat koordinasi nasional pelaksanaan program pembangunan pertanian tahun 2020. Rapat koordinasi dengan Kejaksaan Agung dan Badan Pusat Statistik serta Kedutaan Besar Selandia Baru dilakukan untuk meningkatkan sektor pertanian hingga memberantas mafia pangan. Kementerian Pertanian dan Kejaksaan Agung menandatangani perjanjian kerjasama terkait pembangunan pertanian di tahun 2020. Melalui kerjasama tersebut, Kejagung akan terjun langsung ke seluruh kantor-kantor Kementan dan juga Dinas Pertanian di tingkat provinsi dan juga kabupaten kota untuk mengawasi kinerja pertanian Indonesia. Pengawasan ini dilakukan untuk mencegah penyimpangan dalam urusan pertanian di Indonesia. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo meminta seluruh jajaran Kementan dan juga Dinas Pertanian daerah berhati-hati di dalam persoalan pencatatan produksi pertanian. Dinas Pertanian daerah adalah pihak yang mengetahui secara mendalam potensi dan juga hasil produksi pertanian di wilayahnya. Oleh karena itu, penandatangan kesepakatan bersama ini juga salah satunya dilaksanakan dalam rangka mencegah potensi penyimpangan yang dapat terjadi pada proses penyediaan pangan tersebut. Perlu saya sampaikan bahwa Kejaksaan selaku lembaga penegak hukum di samping melakukan tugas-tugas penegakan hukum juga diberikan amanat oleh undang-undang untuk mendukung pelaksanaan pembangunan pemerintah. Oleh karena itu, Kejaksaan akan turut berkontribusi melalui berbagai bidang dan tugas. Sementara itu, Jaksa Agung Republik Indonesia Sanitiar Baharudin mengatakan tidak jarang dalam proses penyediaan pangan mengundang ketertarikan berbagai pihak yang ingin mencari keuntungan secara tidak sah. Sehingga tentu saja kita berharap apa yang berpotensi untuk salah lebih awal diingatkan oleh justice system yang kita miliki melalui Kejaksaan Agung yang ada. Bahkan tentu saja tindakan-tindakan preventif Jaksa Agung boleh masuk setiap saat kalau terjadi penyimpangan. Dan ini menjadi komitmen moral antara Menteri Pertanian dan Jaksa Agung yang ada. Maka dari itu, kerjasama ini perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses pengadaan pangan. Kementerian Pertanian menargetkan peningkatan kesejahteraan petani melalui 3 program strategis. Ketiga program tersebut adalah penyediaan layanan kredit usaha rakyat, program gerakan 3 kali ekspor, dan juga pembentukan Komando Strategi Pembangunan Pertanian atau Kostratani. Roy Adriansyah, Berita 1. Jakarta. Marilah kita semua menanam padi di sawah kita. Tanahnya subur, benihnya unggul, menjadikan negara makmur. Ayo, ayo bersama membangun pertanian kita. Ayo, ayo melangkah agar Indonesia semakin jaya.
maju, mandiri modern. Satu data pertanian Indonesia. Marilah dorong petani, satukan langkah di Kostra Tani, satukan langkah di Kostra Tani. Cukup sekian video pembelajaran dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.